Kepulauan Raja Ampat merupakan wilayah yang terletak di Provinsi Papua Barat, Indonesia, tepatnya di bagian barat Pulau Papua atau yang dikenal sebagai Kepala Burung Papua. Secara administratif, Raja Ampat adalah sebuah kabupaten yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong. Kabupaten ini terdiri dari 4 pulau besar utama, yaitu Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol, dengan pusat pemerintahan di Waisai Distrik Waigeo Selatan. Raja Ampat memiliki posisi geografis antara 2 derajat 25 menit lintang utara sampai 4 derajat 25 menit lintang selatan dan 130 derajat sampai 132 derajat 55 menit bujur timur dengan luas wilayah sekitar 6.084,5 km persegi. Wilayahnya didominasi oleh gugusan sekitar 600 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau besar seperti Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol merupakan pulau non-vulkanik yang berbukit-bukit dan sebagian besar tertutup oleh hutan hujan tropis lebat. Pulau-pulau kecil diantaranya merupakan pulau karang dan non-vulkanik yang banyak ditumbuhi pohon kelapa dan semak belukar. Raja Ampat dikenal sebagai Heart of the Coral Triangle karena memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Wilayah ini menjadi rumah bagi lebih dari 75% spesies laut dunia, termasuk terumbu karang yang sehat, berbagai jenis ikan warna-warni, hiu, penyu, dan biota laut langka lainnya. Keindahan bawah laut ini menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi utama bagi penyelam dan pecinta snorkeling di seluruh dunia. Selain keindahan bawah laut, Raja Ampat juga menawarkan pulau-pulau eksotis dengan pantai berpasir putih, tebing kapur yang menjulang, dan hutan hijau lebat yang menciptakan pemandangan alam yang memukau. Setiap pulau memiliki karakteristik unik yang memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjungnya. Jadi baru-baru ini pemerintah mencabut 4 dari 5 izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sementara itu, terdapat perusahaan tambang yang masih boleh lanjut karena katanya pengelolaan limbahnya sudah sesuai aturan lingkungan hidup alias AMDAL. Tapi keputusan ini gak lepas dari protes keras aktivis lingkungan dan masyarakat adat loh. Mereka khawatir tambang nikel bikin ekosistem laut rusak parah. Bayangin aja, Raja Ampat itu rumah buat lebih dari 550 jenis terumbu karang dan sekitar 1.400 spesies ikan. Kalau ada sedimentasi dari tambang, laut bisa keruh, terumbu karang rusak, dan nelayan kehilangan mata pencaharian. Bahkan salah satu media lingkungan mengutip sudah lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami yang hilang gara-gara tambang nikel. Pemerintah bilang pengawasan bakal diperketat dan akan evaluasi terus izin-izin tambang di pulau kecil. Tapi masyarakat lokal tetap waspada karena mereka sangat bergantung pada laut dan pariwisata nilainya bisa sampai ratusan miliar per tahun. Jadi pertanyaannya, tambang nikel ini solusi atau ancaman buat masa depan Raja Ampat? Nikel memiliki peran krusial dalam industri modern, terutama dalam produksi baterai lithium ion untuk kendaraan listrik dan sektor energi terbarukan. Dua jenis baterai utama, NCA dan NMC, mengandung hingga 80% nikel, menjadikannya bahan penyimpan energi yang sangat efisien. Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia dengan kontribusi sebesar 50,5% produksi global pada tahun 2023 memiliki potensi besar untuk mendukung transisi energi melalui hilirisasi nikel, yaitu pengolahan biji nikel menjadi produk bernilai tambah seperti bahan baku baterai EV. Permintaan nikel meningkat seiring dengan pergeseran global menuju energi bersih dan kendaraan listrik, di mana baterai berbasis nikel mampu menyimpan energi lebih banyak dan tahan lama. Hilirisasi nikel di Indonesia juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Namun, tantangan lingkungan dan teknologi pengolahan seperti kebutuhan HPAL masih terus diatasi agar produksi nikel kelas 1 untuk baterai dapat meningkat secara optimal. Secara keseluruhan, kebutuhan nikel untuk industri dan transisi energi menjadi pendorong utama untuk pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia, yang diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mendukung target transisi energi global menuju energi terbarukan dan kendaraan listrik. Penambangan nikel di pulau-pulau kecil di Raja Ampat seperti Pulau Gak, Pulau Kawe, dan Pulau Manoran telah merusak lebih dari 500 hektar hutan dan mendorong sedimentasi berat ke laut, menutupi terumbu karang yang menjadi habitat penting bagi 75% spesies karang dunia dan lebih dari 1.400 spesies ikan. Sedimentasi lumpur merah dan limbah logam berat termasuk nikel menurunkan kualitas air, menghambat fotosintesis karang, dan memaksa biota laut bermigrasi atau bahkan menyebabkan kematian. Nelayan lokal melaporkan hasil tangkapan merosot drastis dan harus mencari ikan lebih jauh, sementara kesehatan masyarakat ikut terdampak. Dengan adanya kasus iritasi kulit, gangguan pernapasan, serta kontaminasi logam berat di fauna laut dan masyarakat sekitar. Masyarakat adat bahkan menyuarakan
kekhawatiran, dan Greenpeace mendesak pencabutan semua izin tambang karena nickel mines destroy lives. Izin tambang di Raja Ampat sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat, tepatnya di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Pada tahun 2023, Bahlil Lahadalia yang saat itu menjabat sebagai Menteri Investasi Kepala BKPM sempat menyebutkan soal Papua yang kaya akan nikel, seolah memberi tanda soal ekspansi tambang selanjutnya. Kini, ia menjabat sebagai Menteri ESDM. Kekhawatiran soal eksploitasi di Raja Ampat bukan lagi dugaan, namun ancaman nyata bagi lingkungan. Keputusan pemerintah yang dapat mengancam lingkungan ini mendapatkan berbagai kritik dan penolakan dari masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh aktivis Greenpeace Indonesia, Greenpeace Indonesia menyebut industri tambang nikel di Papua mengancam keindahan alam dan lingkungan di Raja Ampat. Dari video milik Greenpeace yang diunggah di akun YouTube-nya, Greenpeace memperlihatkan kondisi industri pertambangan nikel yang masif di wilayah Pulau Gak. Pulau Gak ini berjarak 40 km dari kawasan pariwisata Raja Ampat, yaitu Pulau Piai Nemo. Pulau Gak ini juga menjadi kawasan tempat konservasi penyu. Tak hanya di Pulau Gak, industri pertambangan nikel juga di Pulau Kawe yang berjarak tak jauh dari kawasan pariwisata. Aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengajukan protes atas tambang nikel yang merusak lingkungan Raja Ampat dalam sebuah acara diskusi Indonesia Minerals Conference dan Expo pada hari Selasa 3 Juni 2025. Iqbal terlihat mengangkat sebuah poster yang bertuliskan Nickel Mines Destroy Lives hingga berteriak Save Raja Ampat dan Papua bukan tanah kosong. Iqbal mendapatkan respon kurang baik dari acara diskusi tersebut. Ia ditarik keluar oleh sejumlah petugas keamanan. Bagaimana sih perspektif masyarakat terhadap pertambangan nikel di Raja Ampat yang memicu pro kontra di tengah benturan antara pembangunan dan pelestarian? Sebagian warga itu mendukung tambang karena alasan ekonomi. Warga itu menyatakan mereka itu menerima perusahaan tambang karena minimnya pekerjaan di situ dan tidak merasakan dampak langsung dari pariwisata. Bagi mereka, tambang itu membuka lapangan kerja dan jalan akses ke wilayah yang sebelumnya terisolasi. Namun, banyak warga adat dan pegiat lingkungan yang menolak keras. Warga itu menyatakan warga tetap bisa hidup tanpa pertambangan nikel dan kerusakan lingkungan akibat tambang tidak bisa dipulihkan. Dan salah satu contoh pernyataan itu dari Greenpeace, salah satu NGO yang ada di Indonesia itu juga memperingatkan ancaman terhadap hutan dan terumbu karang di Papua. Pro dan kontra itu terus bergulir, tapi satu hal yang pasti, suara masyarakat lokal harus jadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan soal tambang di tanah mereka. Kita sebagai mahasiswa perlu membahas permasalahan Raja Ampat yang terjadi saat ini, karena permasalahan tersebut mempengaruhi beberapa alasan, yaitu mempengaruhi lingkungan, penambangan dan kegiatan lainnya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan tidak dapat diperbaiki, sehingga mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem Raja Ampat. Yang kedua, mempengaruhi sosial. Kegiatan penambangan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal, termasuk hak-hak mereka atas tanah, sumber daya alam, dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kehilangan keanekaragaman hayati. Raja Ampat adalah salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Selain itu, terdapat beberapa pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam permasalahan Raja Ampat. Yang pertama, pelanggaran UU lingkungan. Kegiatan penambangan yang tidak memenuhi standar lingkungan dan tidak memiliki izin yang sah dapat melanggar UU lingkungan. Yang kedua, pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Kegiatan penambangan yang tidak menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam dapat melanggar hak-hak asasi manusia. Pembahasan permasalahan Raja Ampat sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dan kegiatan lainnya dilakukan secara bertanggung jawab, serta untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal dan keanekaragaman hayati. Pemerintah Indonesia menghadapi dilema serius dalam kasus pertambangan di Raja Ampat. Di satu sisi, pemerintah pusat dan daerah memang mendorong investasi termasuk sektor tambang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, menarik pendapatan daerah, dan mempercepat pembangunan, terutama di wilayah timur Indonesia yang selama ini tertinggal secara infrastruktur dan ekonomi. Faktanya, pemerintah telah memberikan izin kepada beberapa perusahaan tambang termasuk di wilayah yang sangat sensitif secara ekologis seperti Raja Ampat. Ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan investasi seringkali diutamakan, meskipun wilayah tersebut adalah kawasan konservasi laut kelas dunia. Banyak izin tambang keluar melalui proses administrasi yang lemah atau bahkan tanpa memperhatikan kajian lingkungan yang serius. Dalam beberapa kasus, dokumen analisis dampak lingkungan tidak transparan atau tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh. Meski begitu, ada juga tekanan kuat dari dalam pemerintah sendiri, seperti dari KLHK, Komnas HAM, dan Bappenas, yang menolak tambang di wilayah konservasi. Tapi suara-suara ini tidak selalu punya kekuatan politik atau ekonomi sebesar kementerian yang mengurus investasi atau energi. Singkatnya, pemerintah sering memainkan dua peran sekaligus. Satu tangan mendorong konservasi, tangan lain memberi izin tambang.
Jadi, bisa dikatakan bahwa kebijakan mereka belum sepenuhnya konsisten. Pembangunan berkelanjutan sering dijadikan slogan, tapi dalam praktiknya, proyek ekstraktif seperti tambang masih difasilitasi meskipun risikonya besar bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan kegiatan seperti pertambangan untuk memiliki dokumen AMDAL, memenuhi baku mutu lingkungan, serta melakukan pengelolaan dampak lingkungan. Jika terjadi pencemaran atau kerusakan, undang-undang ini mengatur sanksi administratif, bahkan pidana. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah aturan pelaksanaannya. Di dalamnya ditegaskan bahwa kegiatan pertambangan wajib memiliki persetujuan lingkungan dan pemerintah bisa memberikan sanksi, mulai dari teguran, denda, sampai pencabutan izin usaha. Pada kasus tambang nikel di Raja Ampat, ditemukan sejumlah pelanggaran, pembukaan lahan tanpa AMDAL, sedimentasi laut, serta aktivitas di pulau kecil yang dilindungi undang-undang. Pemerintah telah mencabut beberapa IUP atau izin usaha pertambangan dan menghentikan kegiatan tambang karena terbukti merusak ekosistem pesisir dan terumbu karang. Hal ini menjadi bentuk nyata bagaimana peraturan lingkungan hidup dijalankan untuk melindungi alam dan masyarakat sekitar. Pada bagian ini, kita akan membahas pro dan kontra aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, antara dorongan pembangunan dan tuntutan keberlanjutan. Di satu sisi, pemerintah dan pelaku industri berargumen bahwa tambang nikel penting untuk mendukung green economy, khususnya dalam produksi baterai kendaraan listrik. Aktivitas ini dipandang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan, terutama di wilayah timur Indonesia. Namun, di sisi lain, eksploitasi tambang di kawasan sensitif seperti Raja Ampat dapat mengancam kehati laut, merusak ekosistem endemik, dan bertentangan dengan semangat pembangunan keberlanjutan. Banyak pihak menilai bahwa dampaknya jauh lebih besar dari manfaat jangka pendeknya. Disinilah letak tarik ulur kepentingan. Apakah kita rela mengorbankan warisan alam demi kemajuan industri, atau bisakah kita mengembangkan solusi memadukan ekonomi hijau tanpa merusak lingkungan? Untuk mengatasi persoalan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan tambang, masyarakat lokal, hingga akademisi. Pemerintah harus memperketat baik izin atau pengawasan lingkungan terkait pelaksanaannya. Perusahaan tambang wajib menerapkan teknologi ramah lingkungan dan transparan dalam operasionalnya. Sementara itu, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar nilai budaya dan ekosistem tetap terjaga. Inovasi hijau seperti reklamasi lahan pasir tambang dengan tanaman endemik atau penggunaan energi terbarukan juga menjadi langkah yang strategis. Hal ini dapat meminimalkan kerusakan dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi dan inovasi bukan hanya menjadi pilihan, tapi menjadi keharusan, agar tambang nikel tidak menjadi ancaman, melainkan peluang bagi masa depan yang lebih lestari. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa tambang nikel di Raja Ampat membawa dampak besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Terumbu karang rusak, laut tercemar, dan masyarakat adat kehilangan ruang lingkup mereka. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada semua pihak agar aktivitas pertambangan dihentikan sementara hingga dilakukan audit lingkungan secara menyeluruh sambil melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.